Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Saputra dari Pendidikan Biologi A 2022. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Integrasi Nasional. Integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris dikenal dengan national integration. Integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kata nation artinya adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Lalu ada integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama ada Syafruddin Bahar. Beliau menjelaskan pengertian integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Riza Nur Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Lalu, menurut Juliati Suroyo, pengertian integrasi nasional yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Menurut Ramlan Surbakti, pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Integrasi nasional memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu. Lalu ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang ketiga, atau maaf yang keempat, integrasi tingkah laku, yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Yang kelima, ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Lalu yang keenam ada integrasi politik. Alam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia lainnya. Lalu yang ketujuh ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara, terutama negara yang memiliki keragaman luar biasa seperti Indonesia ini. Karena dengan adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk memajukan bangsa. Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk karena terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Namun berbagai perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan.
Salah satu kasus mengenai integrasi nasional adalah kerusuhan di Tanjung Priuk tahun 1984. Bentrokan antara aparat dan warga yang berawal dari urusan politis dan meluas menjadi masalah SARA terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Dalam peristiwa ini, ratusan orang tewas akibat kekerasan dan penembakan yang dilakukan secara membabi buta oleh aparat bersenjata, sementara ratusan orang lainnya menderita luka-luka dan ratusan orang ditangkap. Kesimpulannya, pada kasus kerusuhan Tanjung Priuk yang tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya integrasi nasional dalam menghadapi kasus SARA maupun kasus HAM lainnya. SARA dapat memecah belah kesatuan negara dan membahayakan stabilitas sosial dan politik, serta menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya integrasi nasional harus dilakukan secara terus-menerus dalam mengatasi ancaman setiap pelanggaran HAM. Caranya dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dan memperkuat ikatan emosional antara masyarakat dan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.